Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van, hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van. Dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach, ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, Ja, dat is om die coach te vervangen? Ja. Dat is een beetje ook het ding. Inilah kenyataan yang mengejutkan. Sebuah kenyataan yang muncul ke permukaan setelah Indonesia dihancurkan dengan cara yang paling menyakitkan. Dibantai 5 gol tanpa ampun oleh Australia. Tapi yang lebih mengguncang bukan hanya skor di papan pertandingan, melainkan percakapan yang tiba-tiba mencuat. Sebuah obrolan eksklusif, dialog yang begitu dalam, jujur, dan syarat akan makna. Yang mempertemukan 3 pemain diaspora, yaitu Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Ragnar Oratmangun. Obrolan yang terdengar santai, tapi menyimpan keseriusan yang mendalam. Sebuah diskusi yang bukan sekadar basa-basi, tapi seperti menjawab satu pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benak publik. Apakah benar Sintayong adalah biang dari segala kekacauan ini? Namun jawaban dari ketiga pemain diaspora ini justru membalikan semua asumsi. Dalam pernyataannya, Ragnar justru menyampaikan hal yang membuka mata dan hati kita semua. Ia tak menuding, juga tak menyalahkan seorang Sintayong, tapi justru mengakui bahwa pelatih asal Asia seperti Sintayong memiliki karakter yang unik, berbeda, namun sangat positif. Dan yang lebih menyayat, Ragnar melontarkan satu pertanyaan yang menggema seperti tamparan keras ke dinding federasi. Vrij verrassend dat er opeens een nieuwe bondscoach kwam. Hoe ervaren jullie het? Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van, hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van, dus ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, Ja, dat is om die coach te vervangen? Ja. Dat is een beetje ook het ding. Kenapa harus sekarang? Ya, kenapa pergantian pelatih dilakukan saat momentum tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri? Sebuah keputusan yang terasa begitu janggal, diambil tepat di saat timnas tengah menapak jalur sejarah. Kelvin Verdong pun menegaskan, menurutku, dinamikanya sangat bagus bersamanya. Dia adalah pelatih yang suka bercanda. Benadering. Ja, dat wel, maar hij was ook gewoon in voor geintjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat de dynamiek wel goed was met hem. Ucapan ringan tapi mengandung makna dalam. Karena pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang keakraban. Dan chemistry itu telah Verdong rasakan. Kemudian Ragnar menambahkan dengan tegas, aku masih berpikir bahwa dia bagus di dalam tim. Hij is van Azië, zeg maar, dus het is toch, zijn werkwijze is heel anders dan wat wij gewend zijn, maar ik vond dat hij wel gewoon, hij lag wel gewoon goed in de groep, denk ik. Ja. Want het was geen Indische coach, hè? Koreaan. Koreaan, ja. Ja. Dan Kevin Dix yang hanya beberapa hari berada di skuad ikut bersuara, dan apa yang aku lihat, dia baik-baik saja. Ja, ik denk nog steeds, of ik denk wel dat hij gewoon goed in de groep lag, dat dat niet... Van wat ik heb gezien lag hij gewoon goed in de groep. Ik ben er maar 4 dagen geweest. Dus. Bayangkan, hanya 4 hari bersama tim, tapi Kevin bisa merasakan aura positif dari sang pelatih. Sementara Verdong bahkan sering tertawa bersama Sintayong. Ik kon echt om hem lachen, man. Ja, hij kon er Ja, echt echt om lachen. lachen. Ja, man. Ja. Want hoe communiceerde hij bijvoorbeeld met jullie? Dat hij een talk? Twee Ja, hij talken spreekt alleen Koreaans en dan... Apakah itu gambaran dari tim yang penuh konflik? Apakah seperti ini bentuk wajah dari tim yang tidak harmonis? Lalu muncul pertanyaan paling tajam sekaligus paling sensitif. Dinamika seperti apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan Sintayong? Apakah ini hanya alibi yang dikarang untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat? Alibi bahwa sang pelatih berkonflik dengan pemain diaspora, juga alibi bahwa komunikasi adalah penghalang besar? Padahal sampai hari ini, tak pernah sekalipun kita mendengar pengakuan langsung dari Tom Haye, Mes Hilgers, atau dari pemain lain bahwa ada konflik besar di dalam ruang ganti. Dan yang lebih ironis, keputusan mendadak ini datang setelah timnas menorehkan sejarah besar. Mengalahkan raksasa Timur Tengah Arab Saudi dengan skor telak 2-0. Sebuah kemenangan monumental yang seharusnya menjadi titik loncatan, tapi justru berubah menjadi titik belok penuh tanda tanya. Hari ini kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa pelatih yang membawa kita terbang justru dipaksa turun saat kita mulai menyentuh langit? Jangan bahas ini lagi.
karena akan memperkeruh suasana timnas Indonesia. Begitu kata sebagian orang yang ingin meredam suara-suara kritis supporter timnas Indonesia. Tapi mari kita berkata jujur, benarkah diam adalah pilihan terbaik? Cobalah tanyakan kepada 3 pemain diaspora yang terlibat dalam dialog di awal video tadi. Mengapa mereka tak diam saja mengenai isu yang paling sensitif yang sedang terjadi antara Federasi dan Sintayong? Bukankah justru mereka yang paling rentan? Jika ada pihak yang tak senang dengan dialog itu, maka risiko terbesar bukan pada kita, tapi pada mereka. 3 pemain yang telah berjuang meninggalkan tanah kelahiran demi lambang Garuda di dada. Dan mereka juga bisa saja tidak dipanggil lagi, hanya karena keberanian mereka berbicara dan mempertanyakan keputusan federasi. Coba tanyakan pada Ragnar, kenapa ia justru bersuara lantang mempertanyakan keputusan besar ini? Kenapa ia tak setuju pergantian pelatih dilakukan saat momentum sedang menguat? Karena Ragnar tahu, ini soal arah kemana kapal Garuda akan berlayar. Tanyakan juga pada Verdong, kenapa ia tetap tertawa dan bersenda gurau dengan pelatih yang katanya arogan bahkan diktator? Mengapa Verdong justru merasa nyaman dengan sosok yang selama ini dicap pelatih yang tak bisa menerima kritik? Kalian tahu kenapa? Karena di ruang ganti, bahasa tak selamanya soal kata-kata, tapi juga tentang rasa kekeluargaan. Dan pelatih sebelumnya sungguh telah memberi rasa percaya yang besar pada pemainnya. Semua ini bukan sekadar nostalgia. Ini luka yang masih menganga di hati para supporter. Kita bukan takut kalah. Kita paham, Australia bukan tim kacangan. Mereka raksasa Asia. Mereka veteran Piala Dunia. Namun, justru karena kita tahu siapa mereka, kita makin heran dengan apa yang terjadi malam tadi. Karena dulu di bawah pelatih yang dicemooh itu, yang katanya punya kendala dalam komunikasi, yang dituduh penuh konflik, justru di tangan pelatih itu timnas Indonesia mampu membuat Australia diam membisu. Tak ada 1 gol pun yang mereka cetak. Kita membuat mereka mati kutu. Tapi malam tadi, dengan pelatih baru yang katanya lebih modern, yang katanya lebih visioner, yang katanya total football, kitalah yang justru hancur lebur. Dibantai 5 gol tanpa perlawanan berarti, kita yang remuk redam. Tim yang punya materi pemain terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Tim yang membawa harapan akan melesat menuju Piala Dunia. Justru luluh lantak, dibantai 5 gol oleh tim yang dulu pernah kita tahan imbang. Mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tapi ekspektasi itu hadir karena komposisi pemain kita. Kita bicara soal timnas Indonesia yang kini berisi 21 pemain abroad. Pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Pemain-pemain yang punya market value lebih dari 640 miliar. Bahkan secara market value, kita lebih unggul dari Australia. Tapi apa arti semua itu jika strategi di lapangan tak mampu menyatukan kekuatan menjadi kemenangan? Kita tahu market value bukan segalanya. Tapi ketika angka-angka itu tak sejalan dengan hasil di lapangan, wajar jika kita bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, tim ini kehilangan nyawa. Jika kita kalah 1 atau 2 gol, mungkin kita masih bisa berkata, ya Australia memang kuat. Tapi 5 gol yang bahkan tak pernah dilakukan Jepang, si Raja Asia yang begitu gagah menjadi pemuncak klasemen. 5 gol yang terasa seperti tamparan telak bagi mimpi kita menuju Piala Dunia. Dulu Sintayong disebut pelatih monoton, yang katanya suka parkir bus, katanya terlalu bertahan, katanya kuno, katanya miskin kreativitas. Tapi malam tadi kita justru belajar mengapa ia memilih strategi itu. Lihat saja data malam ini, penguasaan bola 61% untuk Indonesia dan hanya 39% untuk Australia. Tapi apakah itu penting? Kita bukan sedang bermain dansa indah di lapangan, kita sedang bertarung. Dan dalam sepak bola, yang dicatat bukan siapa yang paling banyak menyentuh bola, tapi siapa yang paling banyak mencetak gol, dan siapa yang paling bisa mempertahankan gawang dari kebobolan. Itulah filosofi sederhana dari Sintayong. Filosofi yang dulu ditertawakan, tapi kini mulai kita rindukan. Lalu ketika PSSI berkata,
Lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Maka biarkan kami bertanya, risiko seperti apa yang Anda ambil? Penyesalan seperti apa yang Anda coba hindari? Karena yang kami lihat saat ini, justru penyesalan itu sedang kami telan bersama air mata pada malam itu. Apa artinya mengganti pelatih yang telah membangun fondasi selama 5 tahun? Yang telah menyatukan diaspora dan lokal dalam satu roh perjuangan? Yang telah menumbuhkan harapan dan menyulut api kebangkitan bangsa? Lalu menyerahkan tim ini kepada pelatih baru tanpa target lolos Piala Dunia, tanpa tekanan yang sama, tapi dengan ekspektasi seolah semuanya akan langsung berjalan sempurna? Benar saja kata Bung Hadi Gunawan. Pelatih lama membangun tim 5 tahun, bongkar pasang pemain lokal dan diaspora, akhirnya menemukan kerangka tim saat mengalahkan Arab Saudi. Tiba-tiba diganti dengan pelatih baru dan disuruh langsung kalahkan Australia. Ini gila. Dan tambahnya lagi, siapa bilang bertahan itu pasti gagal dan menyerang itu pasti sukses? Italia juara dunia dengan bertahan. Belanda dengan total footballnya tak pernah juara dunia. Karena sepak bola bukan soal gaya, tapi soal hasil. Lalu pertanyaan besar lainnya, mengapa Nathan dimainkan sejak awal, bahkan hingga babak kedua? Seorang pemain yang bahkan tak diberi menit bermain di klubnya sejak Agustus tahun lalu. Padahal ada aturan yang pelatih baru buat sendiri, pemain yang tak dapat menit bermain di klub jangan berharap dapat tempat di timnas. Lalu mengapa aturan itu ia langgar? Di bangku cadangan ada Ivar Jenner, pemain matang, pemain reguler, pemain yang sudah terbukti kombinasi bersama Tom Haye mampu menghancurkan Arab Saudi. Di sana juga ada Joey Pelupesi, pemain yang proses naturalisasinya dikebut sampai ke Roma, Italia. Tapi apa yang terjadi? Joey tak dimainkan sama sekali. Ivar Jenner baru masuk menjelang pertandingan berakhir. Sementara Nathan yang sudah menunjukkan performa yang sangat jauh dari ideal, dibiarkan terus bermain, membuka ruang, melakukan kesalahan fatal, dan menjadi titik lemah yang berhasil dimanfaatkan oleh Australia. Apakah kita masih harus diam dan pura-pura tidak kecewa? Tentu tidak, karena malam itu bukan sekadar kekalahan. Malam itu adalah peringatan bahwa mimpi besar Garuda bisa runtuh dalam sekejap jika keputusan diambil tanpa arah. Dan jika hari ini supporter diperbolehkan berbicara jujur tentang apa yang kurang dan apa yang lebih dari pemain timnas Indonesia, maka inilah suara kami. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata pelatih yang baru agar langkah ke depan tak kembali salah arah. Sederhananya begini, Tom Haye adalah otak permainan. Namun otak sehebat apapun butuh kaki yang cepat untuk menopangnya, baik saat menyerang terlebih lagi ketika memutus serangan. Dan Tom tak punya lari yang cepat, dan itulah sebabnya Tom Haye butuh seorang Ivar Jenner di sisinya. Karena Ivar bukan hanya pemain tengah, ia adalah perisai. Ia penutup ruang, penjaga tempo, penyeimbang lini tengah yang membuat Tom Haye bisa berpikir dan mendikte permainan. Jay Itzes punya postur, tapi ia bukan pelari. Jay kuat dalam berduel, tangguh secara fisik. Tapi dalam duel kecepatan, ia butuh pendamping seperti Rizky Ridho, yang selama ini jadi penyeimbang dalam skema bertahan. Dan jika kita bicara soal Mes Hilgers, yang selama ini bermain di FC Twente dengan skema 2 bek tengah, bukan 3 bek seperti yang dipaksakan malam itu. Ia asing dengan sistem ini, ia butuh waktu beradaptasi, tapi sayangnya waktu itu tidak ada. Lalu Kelvin Verdonk, pemain yang gemilang di NEC Nijmegen sebagai fullback kiri, juga begitu memukau bermain di posisi itu ketika era pelatih timnas sebelumnya. Namun malam itu ia dipaksa menjadi left center back, sebuah posisi yang tak biasa, sebuah beban yang tak seharusnya ia tanggung, dan hasilnya kita bisa melihat sendiri. Verdonk tak ikut menyerang karena sangat berisiko meninggalkan posisi LCB yang ia jaga. Jay Itzes pilar kuat bagi Venezia, yang selama ini bermain dengan pertahanan kompak dengan garis pertahanan yang rendah. Namun dipaksa bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, sesuatu yang bahkan di klub maupun timnas sebelumnya tak pernah ia lakukan. Lalu kita bertanya, ini strategi atau eksperimen lagi? Ini laga kompetitif atau sekadar ajang coba-coba? Karena yang kita saksikan malam itu adalah pengorbanan sistem yang sudah dibangun dengan sangat baik di era sebelumnya, demi eksperimen yang sungguh tak matang. Para pemain dipaksa bermain di luar kebiasaannya, dipaksa bertarung dengan formasi yang tak pernah mereka kenal, dengan gaya yang bukan identitas mereka.
Dan kita semua tahu, di sepak bola modern, kesalahan semacam ini adalah dosa besar. Dan dosa itu dibayar mahal, bukan hanya dengan kekalahan, bukan hanya dengan hilangnya 3 poin, tapi dengan rasa malu yang mencabik harga diri supporter Garuda. Karena sebelum laga ini, kita supporter timnas Indonesia sudah memulai pertempuran lebih dulu. Kami berperang di medan Cywar. Kami mengguncang media sosial mereka, menebalkan ancaman dan ketakutan jika kita adalah tim kuat yang seharusnya mereka perhitungkan. Supporter berdiri sebagai bangsa yang siap menantang siapapun di tribun, tak peduli walau jumlahnya kalah jauh dari supporter tuan rumah. Namun semua itu hancur dalam 5 gol yang menyayat hati kami. 5 gol yang bukan hanya mengoyak gawang, tapi mengoyak harapan. Harapan yang telah supporter lewati dengan air mata, doa, dan pengorbanan. Dan malam itu, yang tersisa hanya tatapan kosong para pemain, yang tertunduk di tengah lapangan luas di tengah teriakan para pendukung tuan rumah. Namun bukan mereka yang harus menanggung semua beban ini sendiri. Karena bukan mereka yang memilih sistem ini. Bukan mereka yang memaksakan taktik yang tak sesuai dengan karakter mereka. Kita memang kalah, tapi kekalahan ini bukan hanya tentang skor. Ini adalah peringatan bahwa jika arah kapal ini terus dipaksakan melawan arus, maka yang tenggelam bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh armada Garuda yang sedang terbang tinggi menuju mimpi besar Piala Dunia 2026. Dan hari ini kami hanya ingin bertanya dengan suara yang paling jujur. Apakah ini harga yang harus kita bayar atas sebuah keputusan yang terlalu diburu-buru? Apakah ini bentuk dari ambil risiko sekarang daripada menyesal nanti? Karena yang kami lihat malam ini justru penyesalan itu datang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Tanyakan pada kami, para supporter. Kami tak butuh sepak bola yang mewah jika akhirnya rapuh. Kami tak minta sepak bola yang cantik jika akhirnya mudah hancur. Kami hanya ingin sepak bola yang bisa membuat kami berdiri tegak dengan kepala tinggi apapun hasil akhirnya. Karena cinta kami kepada timnas ini bukan karena kemenangan semata, tapi karena harapan kami telah dititipkan pada lambang Garuda di dada mereka. Dan jika malam ini adalah ujian, maka biarlah sejarah yang mencatatnya. Bahwa supporter Garuda tidak pernah diam saat Garuda hampir jatuh. Kami akan terus bersuara. Kami akan terus berdiri. Dan kami akan terus mengawal Garuda hingga ia kembali terbang tinggi. Bukan karena eksperimen, tapi karena keyakinan dan filosofi yang benar-benar hidup di dalam setiap detak jantung para pemainnya. Sampai kapanpun, Garuda tak akan pernah sendiri.